sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi dimanapun sobat-sobat berada pada program Sekedar Berbagi episode yang ke-28. Apa kabar? Selalu menjadi simbol saya. Fantastik, luar biasa. Yes. Salam sehat, tetap semangat, be happy. Pada episode yang ke-28 ini, saya mau berbagi tema membangun visi hidup pribadi. Mengapa penting? Yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita melakukan siklus pengembangan diri. Dan ini akan lebih powerful jika kita membangun visi hidup pribadi kita. Apa arti visi? Dari bahasa Latin yaitu vision, yang berarti penglihatan. Bisa juga berarti membayangkan. Secara teknis, visi berarti potret, snapshot, tujuan di mana kita akan menujunya, mencapainya. Misalnya visi kesehatan kita 5 tahun mendatang, visi keuangan kita 10 tahun mendatang, visi organisasi kita 15 tahun mendatang. Kita gambarkan, nah itu vision. Maka television kita dapat melihat peristiwanya dari tempat yang jauh, peristiwa yang jauh tapi kita bisa menyaksikannya, maka disebutnya television. Mengapa ini penting? Mengapa penting? Karena jika kita tidak memiliki visi dalam hidup kita, kalau kita tidak tahu kemana kita akan pergi, kemana kita akan menuju, kemana kita akan bergerak, kemana kita akan berusaha, maka jalan manapun yang kita tempuh tidak akan mengantarkan kita pada tujuan kita. Maka tentukan visi. Kita mau kemana? Kita mau menjadi apa? How to become. Bukan sekedar being. Saya Novembri, laki-laki. Dari lahir sampai besok mati tetap laki-laki. Tetapi visi adalah how to become. Bagaimana saya menjadi bapak yang baik. Bagaimana saya menjadi pekerja yang lebih profesional. Bagaimana saya menjadi orang yang lebih sukses. Bagaimana saya menjadi pemimpin organisasi yang bisa membawa organisasinya bertumbuh dan berkembang. Nah itu vision. Itu how to become, bukan sekedar being. Itulah sebabnya jika raja tidak memiliki visi, maka hancurlah rakyatnya. If there is no vision, the people perish. Jika raja tidak memiliki visi, busuklah rakyatnya, hancur leburlah. Jika pemimpin bangsa tidak punya visi kebangsaan, hancurlah negerinya, hancurlah rakyatnya. Orang yang tidak mempunyai visi dalam hidupnya itu akan seperti sekam yang ditiup angin. Angin ke kiri dia ke kiri, angin ke kanan dia ke kanan, angin ke depan dia ke depan, dan sebagainya. Itulah sebabnya orang yang mempunyai visi hidup yang jelas, tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang akan didapatkan
memanfaatkannya dan tahu apa yang harus dikorbankannya. Mungkin saatnya bersantai, waktunya bersenang-senang menjadi sesuatu yang dikorbankan. Jadi orang yang mempunyai visi yang jelas akan mengerti apa yang harus dia kerjakan, apa yang akan didapatkan, dan apa yang akan dikorbankan. Seseorang tanpa visi yang jelas akan menjumpai sebuah sampan tanpa nahkoda, tanpa kemudi, yang akan hancur, kosong, tak bermakna. Ditiup angin ke kanan, dia ke kanan, ditiup angin ke kiri, dia ke kiri, dihantam ke batu karang, dia akan hancur dan sebagainya. Karena dia tidak punya visi. 10 tahun mendatang saya mau jadi apa? 20 tahun mendatang saya mau jadi apa? 15 tahun mendatang rumah tangga saya mau jadi seperti apa? Itulah visi hidup pribadi. Mempunyai visi yang jelas dalam kehidupan dan memanfaatkannya akan memberikan kepada kita kekuatan, mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita, bio-psikospiritual kita, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Banyak orang hidupnya tidak antusias, banyak orang hidupnya tidak optimis, banyak orang yang hidupnya merasa hambar karena dia tidak punya visi. Sehingga tidak ada driving force yang mengarahkan seluruh potensi-potensi bio-psikospiritualnya, raga, jiwa, dan rohnya menuju pada visi itu. Itulah pentingnya visi kehidupan ini. Baik, saya ambil contoh saja orang yang sangat terkenal, yaitu visi hidup William Henry Bill Gates. Pasti Anda yang punya komputer akan selalu hidup dengan visi dari Bill Gates ini. Dia lahir 28 Oktober 1955. Visi mudanya apa? Dia bilang, menjadi orang yang sukses dalam dunia perangkat lunak atau software adalah dengan membuat perangkat lunak terobosan. Apakah itu Microsoft, Office, atau Windows? Windows adalah sistem berbagi. Ini software terobosan. Kita bisa buka file yang satu, bisa Word, bisa Excel, bisa video, bisa apa-apa. Nah, itulah yang disebutnya terobosan. Siapa Bill Gates? Dia pendiri Microsoft Office dan Windows bersama dengan sahabatnya Paul Allen pada tahun 1976. Ketika dia mahasiswa di Harvard University tahun 1973, dia bosan dengan kuliah. Bahkan dia menulis dalil 11 hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Lalu dia belajar sendiri siang malam di Universitas Harvard University. Dia memakai komputer universitas di mana menjadi fasilitas mahasiswa untuk berkembang. Lalu dia menciptakan sebuah program awal yaitu Basic. Basic ini sebuah program menerjemahkan data-data. Lalu dia tawarkan ke seorang presiden direktur dari MIT, Altair.
yaitu sebuah perusahaan yang mampu memproduksi sebuah mikrokomputer VC, personal computer yang tidak lagi memakai tabung. Jadi micro instrumentation and telemetry systems. Setelah bergabung dengan MITS, disitulah dia membangun visi hidupnya. Dia harus lebih maju dari perusahaannya. Dia akan mendirikan perusahaan menjadi tandingan dari MITS Altair ini. Itulah sebabnya dia membangun visi untuk menjadi orang sukses, ya harus membuat software atau perangkat lunak terobosan yang berbeda dari apa yang sudah orang lain kerjakan. Maka di tahun 75 dia keluar dari kampus, bergabung dengan perusahaan itu, dan tahun 76 dia keluar dari perusahaan dan membangun perusahaan sendiri bersama Paul Allen yang juga mahasiswa Harvard yang drop out, tidak mau sekolah formal lagi. Kepandaiannya itu dia gunakan untuk membangun visi hidupnya. Dan dia bersabda, jika Anda tidak punya mimpi, maka orang lain akan mempekerjakan Anda untuk merealisasi mimpinya. Maka Bill Gates nggak mau. Dia digunakan oleh orang lain untuk mewujudkan mimpinya. Dia sekarang bermimpi sendiri menjadi raja di industri software. Dan sampai sekarang dia sangat terkenal karena punya visi. Semua orang Amerika, semua penduduk dunia, saya akan lihat bahwa visinya akan menggunakan Microsoft Office dan Windows produksinya. Itulah visi muda Bill Gates. Lalu visi hidup Bill Gates tua apa? Yaitu pada 10 Agustus 2010 dia keluar menjadi CEO di perusahaannya sendiri dan menjadi komisaris, menyerahkan itu pada generasi berikutnya, dan dia dengan istrinya Melinda Gates mendirikan sebuah yayasan filantropi yang sangat besar, yaitu Microsoft Bill Gates and Melinda Gates Foundation, yang bergerak untuk mensejahterakan, meningkatkan kualitas manusia melalui pelayanan kesehatannya. Dan inilah menjadi visi hidup pribadinya. Itulah sebabnya kekayaannya yang sampai 133,8 miliar US dollar. Akhirnya dia pakai sebagian 35 sekian miliar dolar untuk disumbangkan membangun yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sudah mencapai puluhan negara untuk menerima hasil kerjanya. Dulu saya bekerja keras dan sekarang saya ingin orang-orang masyarakat dunia pun menikmati kesejahteraan melalui kesehatan yang baik. Dan disitulah juga ia menyumbangkan sekian triliun rupiah untuk melakukan penelitian vaksin COVID-19, membantu masyarakat Amerika. Dan setelah 32 tahun, akhirnya Harvard University memberikan anugerah Doktor Honoris Causa di bidang hukum. Honoris Causa
bukan mentalitas birokratis, tapi ini sebuah pengakuan ilmiah, sebuah pengakuan internasional. Bill Gates bukan pintar dari sebuah textbook, tetapi dia justru menciptakan textbook bagi semua orang untuk berkembang. Inilah hebatnya. Dunia mengakui dia setelah 32 tahun. Dan benar, ia menepati janji kepada ayahnya. Ayah, aku pasti akan kembali ke kampus ini. Ketika dia dulu keluar di tahun pertama, ayahnya begitu marah karena sudah menjadi mahasiswa di universitas yang terkenal. Tapi dia berkata, aku suatu saat akan kembali ke kampus ini. Dan benar, dia menerima gelar honoris causa. Nah, apa manfaatnya ketika kita mempunyai visi hidup pribadi? Kita akan fokus. Energi kita, potensi-potensi biopsikospiritual kita akan kita gunakan secara fokus. Kita ingin menjadi apa? Kita ingin menjadi seperti apa? Kita ingin mencapai apa? Semua kekuatan difokuskan untuk mencapai visi kehidupan kita. Sehingga kita tidak terombang-ambing. Ketika angin ke kiri kita tetap bertahan. Ketika angin ke kanan kita tetap bertahan. Karena kita punya visi ke depan. Apa yang ingin kita capai. Sehingga kita tidak mudah goyah. Itulah sebabnya orang yang punya visi akan fokus. Dan orang yang fokus akan kuat dalam disiplin. Ketika fokus menghadapi problema-problema dan sebagainya, kita ingat tujuan akhir. Saya ingin menjadi apa? Kita ingat tujuan akhir kita. Dan itu akan menimbulkan kita tahan melampaui kesulitan-kesulitan itu. Mungkin agak lama, tetapi kita berputar untuk kembali ke jalan on the track. Ke jalan yang tepat untuk mencapai. Jika kita punya visi jalan kaki sampai Bandung, di tengah jalan ada godaan, yuk kita ke kota lain, di sana lagi rame-ramenya pariwisata. Maaf, saya akan ke Bandung. Itulah sebabnya dia tahan melampaui ujian. Tolak godaan di tengah jalan. Dan akhirnya tekun sampai kita berhasil. Dengan fokus kita mau belajar terus-menerus dan mengembangkan. Itu menimbulkan mentalitas disiplin yang sabar dan ulet. Tidak mudah goyah, tidak mudah ngelokro, tidak mudah mutung, tidak mudah putus asa. Kita punya harapan yang kuat. Sobat-sobat, yuk kita bangun visi hidup kita, goal in life. Mungkin di bidang karir kita, mungkin di bidang keuangan kita, mungkin di bidang pendidikan, mungkin di bidang keluarga kita, mungkin di aspek kehidupan kesehatan kita, mungkin di bidang sosial kita dan sebagainya. So, bagaimana kita membangun visi hidup itu? Sangat penting bagi kita supaya kita mencapai kehidupan yang sukses, kehidupan yang produktif. See you at the top. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, merdeka!